Aku pun kayak gitu loh. Jujur, aku pun gitu dulu. Ngetraktir cewek gitu makan mahal, ngobrolin apa, tapi dari uang orang tua. Itu suatu ketololan sih. Kita, gitu. Nanti kalau si ceweknya mau keluarin duit, mau split bill gitu, jangan. Padahal pas waktu balik ke kosan, pas waktu balik ke rumah. Makannya anjing 3 hari gitu. Openingnya gimana ini? Oh, iya. Enggak ada opening emang. Kan biasanya kan kita tuh ada yang namanya opening, biasa kan. Nah, baru masuk bridging tuh. Opening, bla bla bla. Kita dulu bridgingnya kan baru masuk. Lu nggak pandai ya. Oke, selamat datang kembali di channel ini, channel yang biasa-biasa aja, tapi ingin menceritakan sesuatu yang semoga luar biasa dan biasa aja sih sebenarnya. Luar biasa banget sih. Ya channelnya biasa aja, terus orangnya biasa, ceritanya biasa, tapi kali aja. Orang yang nonton luar biasa. Iya. Oke. Oke, dan hari ini saya nggak sendirian, saya sudah bersama sahabat saya, ada Mas Satrio. Nah, ya. Mungkin Sateng aja lah ya. Oh, Sateng. Karena aku dipanggil Satrio itu udah asing. Udah nggak nyaut kalau dipanggil Satrio. Oke, dan kita akan mencoba untuk bercerita tentang banyak hal. Tapi enggak apa ya istilahnya. Dia sih yang bakal banyak cerita. Padahal cerita aku dikit sih. Enggak, kalau udah sama saya nanti bakal banyak cerita kayaknya. Semoga lah ya. Dan ini kita udah lama banget gak ketemu, kurang lebih ya nggak tahu berapa minggu atau berapa bulan. Berapa bulan sih kayaknya? Berapa bulan ya? Nggak, terakhir itu pas kita sama Naren. Oh iya. Lebaran ya. Lebaran. Dan dia saya culik lagi karena emang pada akhirnya ketika kita berteman itu kita nongkrong, kalau nggak ada urusan berapa gitu. Bang waktu. Karena semakin dewasa juga ya kita kayak nongkrong nggak jelas itu kayaknya nggak produktif dan kayaknya ya udah lah ya. Benar. Walaupun kita kadang-kadang perlu juga sih, maksudnya ngelepas stres gitu, nongkrong tanpa ada tujuan, ngobrol-ngobrol nggak jelas itu kan kadang perlu, tapi nggak seintens zaman-zaman bocah lah ya. Iya, benar sih. Kayak bukan bocah lagi. Kita nggak baca lagi ya? Nggak tahu. Lu berapa udah 25? Aku masih muda soalnya. Oh iya. Aku enggak lah. Aku baru 21 lah. 21 apa? 21. 31 kali. Jiwanya masih muda, Bung. Ya, masih bisa diajak aksi lah. Aku manggil kau ini apa, Kanda atau sahabat siapa? Iya. Bung aja lah. Kan manggilnya kau kan Bung kan ya. Bung bukan Bung, manggilnya Bungsat bukan Bangsat. Ya lebih enak sih kalau dipanggil Bang, itu nggak enak. Nggak enak kan ya? Bangsat ya. Iya. Oke, gimana kabarnya hari ini? Beberapa bulan terakhir banyak perubahan hal-hal yang dilakukan. Perubahan enggak sih? Maksudnya lebih ke semakin banyak yang dipikirin sih akhir-akhir ini tuh. Semakin banyak yang dikhawatirkan, entah itu masa depan, mungkin kebanyakan masa depan sih. Tapi kalau penyesalan kayaknya nggak terlalu sih. Nggak terlalu ya. Meskipun sebenarnya penyesalan itu yang mendewasakan kita kan, Cak. Oh iya. Termasuk penyesalan pernah bersamanya. Enggak, itu enggak penyesalan. Kalau kita pernah bersamanya itu adalah sebuah pelajaran sih. Kan ada dua. Kalau kita enggak jadi nikah, kalau dia bukan masa depan kita, dia adalah pelajaran buat kita. Kan gitu. Karena semua hal yang terjadi pada hidup kita adalah pelajaran. Tuhan selalu mendidik kita. Gitu ya, dengan sebuah kenyataan, dengan realita. Meskipun awalnya itu ketika sadar dengan realitas itu kita biasanya ada penyesalan terlebih dahulu, tapi dari penyesalan itu kan kita hanya belajar. Coba dulu nggak gini, pasti aku gini. Oke. Tapi intensitas ketemu sama temen itu perlu nggak sih? Intens nggak perlu sih kalau kataku, maksudnya yang paling itu kualitas ya. Karena kalau kita sering ketemu sama teman ya, jangan kan tuh, kita sama keluarga aja yang sering ketemu, semakin sering kita ketemu semakin sering kita ribut. Tapi ketika kita jauh dari rumah,
sekali kali pulang gitu kita Ada rindunya. kualitas time kita itu lebih dalam, lebih dapat gitu. Begitupun dengan teman, kita sama teman gitu ya, temu tiap hari, tiap minggu gitu, berbulan-bulan, bosan, kita sensi, ujung-ujungnya kita kelas ribut. Soalnya kadang gue ngerasa kayak gini sih, Sat. Dulu gue orangnya suka nongkrong, suka ketemu sama orang gitu, tapi di fase-fase seperti ini gue kayak nyaman sendiri aja gitu. Kayak gitu. Lu ngerasa kayak gitu juga gak sih? Lo tau sendiri, kalau gue itu kan dari dulu emang sendiri gitu. Ya kan itu, pas kita ketemu di awal pun kau ngeliat aku kan sendirian. Iya, benar. Mainnya sama kucing. Iya. Itu benar ada cerita menarik di balik ngomongin kucing. Iya. Enggak, dia soalnya emang bener-bener suka kucing. Di kosannya dia udah ada 5 anak kucing, lucu-lucu banget sumpah. Kucing tuh sebenarnya mungkin aku nggak tahu ya, tapi kalau yang semakin dewasa kan kita mikir dong, kenapa aku gini. Jadi kalau dulu tuh aku suka kucing karena emang aku di rumah itu nggak dapat quality time sama keluarga yang mana yang bagus gitu. Jadi aku tuh lebih sering ditemeninnya sama kucing, curhatnya sama kucing. Makanya aku tuh nyamannya sama kucing. Oke. Dia tuh bisa mendengarkan apa yang aku curhatkan tanpa ada judgement dari kucing. Dari orang ya. Nah, kalau kita cerita ke orang kan biasanya kita masih dapat penghakiman yang kadang kita nggak mau. Nah ini kan kita rasanya apa ya, nggak enak gitu di hati gitu. Ngeganjel sih. Nah bagi orang-orang yang ngerti kita gitu, ngobrol curhat ke orang yang nggak ngerti kita itu sebuah kesalahan loh kata. Oke. Kucing ya. Kalau gua enggak kucing sih. Dari dulu gua suka nulis diary. Kalau gua, maksudnya gimana ya? Gua baru menemukan beberapa hari kemarin. Ketika kita kan nggak bisa nuntut orang untuk ngerti kita ya. Dan kita pun sama, kita kadang mencoba untuk mengerti orang, ternyata sebenarnya kita nggak ngerti mereka loh. Tapi seenggaknya mencoba lah ya. Nah, seenggaknya seenggaknya udah berusaha lah. Nah, kalau gue pengen cerita apa adanya diri gue, itu sering diskusi sama diri sendiri. Jadi kayak gue mempertanyakan hal atau gue pengen cerita tentang masalah gue. Nanti diri gue sendiri di sisi lain yang ngejawab itu, mencoba untuk menemukan jawaban sendiri. Beberapa orang kan nggak bisa seperti itu karena metodenya emang banyak sekali. Ada yang penting kita bisa ngelepasin beban yang ada di otak kita sama ada di emosi kita sih. Itu poinnya sih. Dan dia ngelepasin itu lewat kucing, karena emang kucing itu lucu-lucu, apalagi sekarang itu lagi vibe banget gitu. Lagi imut-imut. Enggak, soalnya sekarang banyak cowok juga yang suka sama kucing. Dari dulu, bukan sekarang. Dari dulu kok. Beda tapi trennya. Beda gak sih? Mungkin sekarang itu kebanyakan apa ya? Yang mulai terekspos banyak sekarang gitu. Tapi sebenarnya kan dari dulu pun temanku banyak kok yang suka kucing. Ya, hype sebenarnya kayak sekarang setiap cewek itu pasti tanda kutipnya suka cowok yang dia penyayang sama kucing. Kalau itu dari dulu ya? Enggak juga sih, karena emang kan tergantung orangnya juga. Kita nggak bisa cuma gara-gara kita suka kucing gitu terus cewek suka kita kan juga. Kan ada beberapa cewek yang takut sama kucing tuh. Apa aja mantan? Oh iya, bener ya. 2 orang itu nggak suka, takut malah sama kucing. Dan bukan berarti karena aku suka kucing dia suka aku juga. Baik. Jangan-jangan suka kucingnya tapi nggak suka orangnya. Nah itu banyak kalau itu. Nah, itu banyak. Oke. Ngomongin tentang keresahan tentang masa depan. Harus kita merasakan masa depan ya. Kalau dibilang dirasakan, aku dibilang semi absurditas. Semi absurd. Absurd kan kita yang hidup itu cuma di satu waktu yang nggak ada yang namanya masalah sama masa depan. Tapi sebenarnya aku nggak se ekstrim kayak si Albert Camus gitu. Tapi masih ada takarannya ya. Aku nggak terlalu mikir masa depan, tapi waktu masih ngewanti-wanti aja itu nggak ini kesini itu nggak sih. Aku orangnya yang ngalir aja gitu. Atau kita juga nggak pernah tahu kedepannya bakal gimana ujung-ujungnya. Tapi kan lu bilang tadi kayaknya hari ini mulai agak bukan mengkhawatirkan tapi memikirkan banyak hal gitu. Apakah memang itu wajar sih di umur ya? Kalau wajar sih, wajar. Gimana kita itu udah kepala 2 gitu ya umurnya.
Terus juga ditambah juga kita udah tahu umur lah, malu lah ya orang rumah gitu. Iya sih. Apalagi pendidikan sarjananya juga udah selesai. What's next itu pertanyaannya sih. Itu yang paling sulit dijawab sih. What's next? Mau nikah ya belum ada calonnya. Lu kan udah ada ya. Semoga ya. Semoga. Mau nikah bukan masalah ada atau nggak ada calonnya, tapi siap atau nggak siapnya kita sih. Ya, lebih ke situ. Karena memang kalau menurut gua banyak hal yang harus dipertimbangkan tentang impian kita, tentang finansial kita, tentang emosi kita, tentang keluarga kita dan keluarganya dia, dan banyak hal itu nggak cuma berbicara kita ada untuk dinikahin, diajak nikah, tapi ada nggak keberanian kita untuk siap. Kalau kata gue bukan masalah kesiapan sih, Iya. tapi kalau gue sih ngomongnya itu panggilan. Ketika kita emang udah ada panggilan, pasti kita udah mulai menyiapkan. Oh gitu ya. Iya, karena kan banyak kok orang-orang yang sebenarnya udah siap lah secara finansial, calon udah ada, tapi kan ketika panggilannya belum ada dari hati, ya nggak juga toh. Oke, benar. Dan juga orang-orang yang sebenarnya dia tuh pasti finansialnya sulit, tapi panggilan dari hati ada, dan itu yang menggerakkan dia untuk mempersiapkan baik itu finansial, mental, dan lain-lain. Cuman kasusnya hari ini yang banyak itu kenapa mereka rata-rata belum, katakanlah dia dipaksa untuk cepet-cepet sama orang tua sama keluarga, tapi dia masih merasa bahwasanya katakanlah sebagian besar itu secara finansial, meskipun sebenarnya panggilan itu sudah ada loh. Ini mereka kataku, karena kalau ngomongin nikah dan omongan orang lain itu suatu hal yang berbeda kalau kataku. Karena menikah itu kan bukan soal keluarga kita, tapi soal kita dan pasangan kita. Meskipun ada dua keluarga yang disatukan, tapi kan yang paling penting itu bukan antara keluarga kita sama keluarganya si calon kita, tapi kan kita sama calon kita itu dulu. Oke. Kalau misalkan calon dan kitanya belum Klik. nah kan percuma juga. Iya sih ya. Berarti ya kesimpulannya cari yang klik dulu. Karena yang klik dulu. Masalahnya bukan begitu juga, nggak apa ya, semulus itu gitu. Kadang calon kita klik tapi keluarganya kayak dari buku ini aku ini barusan kemarin beli si Terelie pulang ini. Dia itu nyeritain si Jagal ada atau kayak muda dari Jakarta gitu. Nah kemudian si cowoknya ini dia suka sama anak kiai. Nah dia kan terkenal bandel dan nakal gitu, tukang jagal lah. Nah kemudian dia nggak dapat restu dari orang tuanya, padahal orang tua si perempuan ini tokoh agama di desa itu. Kemudian dia patah hati kan karena sebagian dari jiwanya itu ada di dia dan dia nggak dapat restu. Udah sama-sama mencintai, tapi dia nggak dapat restu dari orang tua. Kemudian dia berangkat ke Jakarta untuk ngadu nasib dan dia jadi tukang jagal dalam artian dia jadi tukang pukul. Nah jadi tukang pukul selama kurang lebih 20 tahunan. Habis 20 tahun si perempuan itu udah menikah. Dan ternyata ini memang jodoh di sini. Ini takdir ini. Si perempuan udah menikah tapi gagal dan dia cerai, belum ada anak. Nah, pas waktu 20 tahun kemudian si cowok ini balik ke desa, nggak sengaja dengar si ceweknya ini dia udah janda, dan akhirnya mereka memutuskan untuk menikah dan kabur dari desa. Itu. Nah, kompleksitasnya itu di situ. Kayak kita sama pasangan kita ya udah klik, tapi belum tentu masyarakat sosial kita klik juga, orang tua kita klik juga, gitu. Kalau secara modern, secara objektif, oke, it's fine gitu loh. Tapi kan masalahnya itu kan ya kita masih kebanyakan warisan budaya feodalnya ya. Bukan feodalnya sih maksudnya, tapi budaya yang nggak bisa menghargai keputusan anaknya. Tapi untung sih kalau di keluargaku itu kalau masalah gitu itu ya baik anaknya, nggak pernah yang namanya kau harus sama ini sama itu. Yang penting kau nyaman ya udah gitu.
Dan bahkan gue pernah kayak gini, orang tua yang bertanggung jawab itu sebenarnya kalau dia tahu anak perempuannya udah dinikah sama seorang cowok, dia harus benar-benar menyerahkan anaknya itu kepada tanggung jawabnya kepada si suaminya itu. Jangan ikut campur keluarganya. Dia nggak boleh ikut campur. Itu adalah orang tua yang sangat bertanggung jawab. Kalau itu ada ceritanya dari pengusaha chicken apa gitu. Dia bahkan ceritanya si cowoknya itu, suaminya ini, dia nggak punya uang untuk kelahiran dan dia bener-bener gak dibantu sama mertuanya, bapaknya si perempuan. Padahal bapaknya si perempuan itu punya, tapi bapaknya si perempuan itu memilih untuk biarkan itu tanggung jawab suaminya. Bahkan sampai si suaminya itu mulung, sampai apapun yang dia lakukan dia ingin bertanggung jawab atas istrinya gitu. Dan orang tua si perempuan itu mendukung dan dia nggak ngasih apapun biar si suaminya itu bertanggung jawab atas anaknya gitu. Anjing itu kayak, Kalau aku sepakat sih deh hal itu, karena aku ada beberapa kasus tuh dengar ya, yang mana pasangan suami istri itu masih banyak bergantung sama ya entah itu mertuanya atau orang tuanya ya. Dan akhirnya mereka nyampe tua pun, nyampe anaknya udah nikah lagi, masih bergantung sama orang tua. Ya karena apa? Karena tadi yang lu bilang, dia nggak benar-benar direlakan sama orang tuanya, akhirnya dimanjain akhirnya nyampe punya anak lagi pun nggak bisa bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Makanya khawatiran gue untuk menikah gue belum bisa bertanggung jawab dengan diri gue sendiri. Sekarang pun buat apa ya, tanggung jawab dengan diri sendiri pun masih belum bisa 100% sih. Lagi mau mikir nih kan tanggung jawab anak orang lain itu, Cak. Meskipun tanggung jawabnya itu harus bersama ya. Iya. Karena kita kalau pasangan bukan karena kita laki-laki sepenuhnya tanggung jawab di kita, dan bukan berarti aku nggak mau tanggung jawab. Maksudnya ya kita punya apa ya, kesetaraan antara hubungan antara laki-laki dan perempuan. Yang intinya ya kita tanggung jawab bersama, kita ngadepin sama-sama. Kita bukan penganut lagi feodal lah ya. Mungkin lebih ke patriarki. Kita nggak patriarki. Aku nggak suka konsep yang dimana Ada laki-laki itu semuanya harus di atas perempuan. Malah nggak enak tahu kalau misalkan apa-apa harus kita gitu. Kenapa nggak misalkan ya kita kolaborasi gitu antara laki-laki dan perempuan. Itu kayaknya kan lebih kayak nganggap kayak teman aja, nggak ada yang lebih atas, nggak ada yang lebih rendah gitu, nggak ada. Yang ini ya setara aja, jalan berbareng. Kalau kata aku lupa kata siapa ya? Lirik lagu ini aku lupa. Intinya jangan berjalan di depanku karena aku nggak bakal ngikutin. Jangan di belakang, jangan berjalan di belakangku karena aku nggak bakal nuntun. Tapi berjalan di samping. Aku lupa. Itu ada lagu. Ada lagunya. Ada. Musik kawan kalau aku lupa. Iya, aku pernah dengerin itu. Jangan lupa. Tadi ngomongin bertanggung jawab untuk diri sendiri. Kalau menurut lu definisi bertanggung jawab untuk diri sendiri itu apa sih? Kita udah berani tanggung jawab dengan apa yang kita lakuin. Maksudnya mau itu nanti ngerusak apa, kita gagal, kita berhasil, ya kita udah tahu resikonya apa yang bakal kita dapat gitu ke depannya. Intinya ya itu tanggung jawab. Selain itu juga kita udah nggak, maksudnya apa ya, financial freedom, Cak. Lebih ke sana sih sebenarnya kalau sekarang. Karena kan kalau kita nggak financial freedom, kita masih bergantung dengan orang lain. Ketika ada sesuatu ujungnya kita balik kok. Kita nggak bisa bertanggung jawab atas apa tindakan kita. Oke. Makanya financial freedom itu perlu. Kembali lagi kan ke financial. Financial. Kita kalau misalkan kita melakukan kesalahan, nah itu butuh duit atau apa gitu. Kalau misalkan kita nggak punya duit, akhirnya kita nggak bertanggung jawab atas apa yang kita lakuin dong. Benar. Yang tanggung jawab siapa? Ujung-ujungnya orang tua, keluarga, kan enggak. Dan pada akhirnya memang kita mempersiapkan diri untuk secara mandiri, untuk menghidupi diri sendiri cukup dulu. Sebelum itu memang salah satu prinsipku juga sih. Maksudnya kayak gue kalau disuruh nikah atau disuruh pacaran atau suruh apapun itu, karena memang dari dulu nggak pernah punya, sebenarnya nggak terlalu banyak punya pengalaman tentang hal semacam itu ya, karena aku coba ngelihat diri sendiri. Orang aku aja belum bisa mandiri, bagaimana bisa aku mengajak anak orang
menjanjikan anak orang untuk mandiri gitu. Itu kan bullshit nih. Aku tahu itu bullshit ya, kata-kata yang menghibur, menyenangkan seorang perempuan tapi kosong. Kalau aku gini ya, kalau sama perempuan tuh, kalau sekarang ya, maksudnya ketika apa ya, mata terbuka dan hati pikiran terbuka semua gitu, aku kalau perempuan itu sekarang ya nggak usah malu lah minta dibayarin sama cewek dan kita split bill ya, why not gitu. Karena kan ketika kita kayak split bill, kita jajan di restoran gitu, kita split bill gitu, dia berapa kita berapa, ataupun kita bayar dengan apa yang kita makan gitu. Ya kalau gitu kan kita enak gitu, maksudnya ya kita nggak terbebani, dia juga nggak terbebani karena kita bayarin juga. Cewek juga, mereka kadang ada sih yang nggak suka ketika dibayarin karena dia ngerasa kayak punya utang gitu, dan akhirnya dia jadi kayak terikat karena kita ngebayarin dia makanan. Kalau kita split bill dan kita ya udah, kita nggak ada ikatan yang namanya apa ya, bukan tergantungan tapi apa ya, bebas aja gitu sih, nggak ada hal yang mengikat gitu. Bener sih, dan itu culture yang ada di Eropa kan seperti itu. Si ceweknya nggak pernah mau dibayarin, tapi culture-nya kita kan beda. Kalau aku mulai nerapin sih. Maksudnya, ya kenapa enggak? Kalau enggak gini sih, kalau misalkan sulit gitu ya, gantian. Maksudnya kadang aku yang naktir ceweknya benar, gitu, kadang dia yang naktir aku gitu. Nah kalau itu bisa diterapin di Indonesia sih. Kalau untuk, soalnya kadang gini, cowok-cowok yang ada di Indonesia itu agak egois sih. Maksudnya agak egois dalam artian kalau dia kan pengen terlihat berwibawa gitu. Punya uang. Uangnya dari orang tua, anjing. Bener gak sih? Aku pun kayak gitu loh. Gitu, aku pun gitu dulu. Ngetraktir cewek gitu, makan mahal, ngobrolin apa, tapi dari uang orang tua. Itu suatu ketololan sih. Nanti kalau si ceweknya mau keluarin duit, mau split bill gitu, jangan. Padahal pas waktu balik ke kosan, pas waktu balik ke rumah, makannya anjing 3 hari gitu. Jangan memaksakan diri lah. Cewek, makanya enaknya split bill tuh gini, kita apa adanya sama cewek. Jadi kita benar. Ya kalau kita nggak ada ya udah ngomong nggak ada gitu. Iya. Dan kita juga nyantai. Aku lagi nggak ada uang ini. Lu bayarin ya. Ya tapi cewek-cewek yang ada di Indonesia itu nggak sadar diri gitu. Maksudnya nggak sadar diri, mereka dibayarin terus sama si cowok lagi. Nah, itu salah. Ketika seorang laki-laki mendekati perempuan, dan dia itu dari awal pun dia udah ngeterimen ceweknya yang ngebayarin, dan akhirnya terbiasa dengan pola itu, Cak. Makanya kalau bisa nih ya, mesti buat cowok-cowok nih ataupun perempuan lah, sama aja lah, cewek cowok tuh, karena cowok juga ada yang matre, Cak. Oh iya. Ada kok, cowok matre itu dibayarin sama ceweknya ada. Jadi sama aja kita nganggap. Jadi ketika kita dengan berkenalan dengan lawan jenis, ya kalau bisa tuh hubungannya setara aja, nggak usah pakai lu yang bayarin, yang ngebayarin. Dari awal pun ditegasin gitu. Kita deket, split bill aja gitu. Oke. Kalau nggak gantian. Jadi secara Nge-treatment awalnya. treatment awal ya. Karena kalau misalkan kita nge-treatment awalnya kita ngejajanin terus ya, dia nganggapnya kita bakal ngejajanin terus. Ngejajanin terus gitu. Oke. Itu sih. Ya kekonyolan seperti itu yang perlu kita tertawakan. Kekonyolan di masa lalu. Salah banget. Soalnya ini gue nemuin statement ini ya dari diri gue sendiri pas waktu ke Penanggungan sih. Kayak ada ya orang cowok katakanlah seperti itu yang berani menjanjikan sesuatu yang lebih baik tapi kepada seorang perempuan gitu. Tapi dia untuk membuat dirinya lebih baik aja dia masih belum mampu. Ya, buaya itu yang ngomong, ya buaya udah jangan dipercaya. Jadi lebih baik itu bukan karena orang lain sih. Kita nggak bisa gue berubah karena orang. Meskipun benar. Ada triggernya karena orang lain itu bisa, tapi kan actionnya itu kan di kitanya, bukan di perempuannya. Percuma kita mau, aku bakal rajin sholat, aku nggak bakal ngerokok, aku nggak bakal minum. Gitu. Kalau misalkan dia nggak ada niat dari hati, ya percuma dia ngejanjiin gitu. Jangan pernah merubah seseorang, rubah dirimu sendiri dulu.